Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mendengarkan renungan yang bertema iman yang menyelamatkan. Ini saya ambil dari Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Nanti dibaca sendiri ya firman-Nya. Saat saya membaca firman ini, saya merasa saya ini seperti sosok Bartimius itu. Buta. Bedanya Bartimius buta beneran, miskin. Ini sebuah kenyataan. Sedangkan saya bisa melihat mata saya, tapi saya buta. Saya Kristen. Tahu Yesus, tapi saya tidak mengenal siapa Yesus itu sesungguhnya. Saya buta dan saya miskin rohani. Dalam perikop ini ada dua sosok, yaitu Yesus dan Bartimius. Bartimius, siapa dia? Orang buta, miskin. Keberadaan dia pasti tidak diperhitungkan oleh orang. Dia duduk di pinggir jalan. Orang mungkin tidak mempedulikan dia. Sepanjang hari dia duduk di pinggir jalan. Dan kita tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya dan yang di dalam hatinya. Tapi Alkitab tidak menulis Bartimius duduk sambil mengeluh, mengasihi diri dan menyalahkan Tuhan. Tapi saya kok percaya bahwa Bartimius itu pasti berdoa, berharap suatu saat dia bisa melihat, matanya bisa terbuka. Bartimius pasti sudah mendengar bahwa ada Yesus Sang Mesias yang sanggup menolongnya, dan hanya Dia, Yesus, yang bisa melakukannya itu. Bartimius tekun menanti Sang Mesias datang dan menolong dia. Saat dia mendengar ada rombongan lewat, itu Yesus, dia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Murid-murid Yesus menyuruh dia diam. Dan apakah Bartimius diam? Tidak, tapi dia malah lebih keras lagi berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Bartimius tidak putus asa. Dia berteriak menyatakan pengakuan bahwa Yesus itu adalah keturunan Raja Daud yang punya kuasa. Beda dengan kita ya. Seringkali kita putus asa saat teriakan doa kita belum dijawab Tuhan. Di sini kita melihat ketekunan Bartimius untuk tetap percaya bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang bisa menolong dia. Padahal murid Yesus pun sudah menyuruh dia diam. Tapi dia malah tambah keras lagi berteriak. Bartimius betul-betul diuji imannya, kesetiaannya, ketaatannya, kepercayaannya kepada Yesus. Tidak seperti kita yang seringkali stop saat doa kita belum dijawab. Bahkan kita marah-marah, kita menggerutu, kita bimbang. Kita malah mendengarkan kata orang di sekeliling kita. Kita terintimidasi oleh orang-orang di sekeliling kita yang berkata demikian. Untuk apa kamu berdoa? Toh hidupmu tetap begini-begini saja, tidak ada perubahan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ingat, Tuhan itu melihat hati kita. Apakah kita ini betul-betul percaya dan hanya mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kemampuan kita, kepintaran kita, kehebatan kita,
dan Tuhan tahu waktu yang tepat, yang terbaik untuk menolong kita semuanya. Di ayat yang ke-49, Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Wow, Bartimeus sangat beruntung. Dipanggil Yesus dan ditanya, apa yang ingin dilakukan Yesus untuk dirinya? Apakah ini bukan suatu anugerah? Saat kita bertahun-tahun dalam pergumulan masalah dan belum ada jalan keluar, tiba-tiba Yesus datang kepada kita dan Yesus bertanya kepada kita, apa yang Tuhan Yesus mau lakukan untuk hidup kita? Saya kira kita semuanya merindukan itu. Tuhan melihat hati kita. Ada kesaksian saya demikian. Suatu hari saya merasa sendirian. Saya tidak ada yang memperhatikan. Saya perhatiin, saya merasa semua perhatian tertuju kepada suami saya. Ini wajar karena memang suami saya sedang sakit. Tapi hari itu saya merasa sedih dan merasa tidak ada yang memperhatikan saya. Saya mengasihi diri saya. Apalagi besok adalah ulang tahun saya. Ini kejadian 3 tahun lalu. Tiba-tiba jam 24, jam 12 malam, saya dikejutkan dengan kedatangan cucu-cucu saya membawa balon dan kue ulang tahun. Wow, ini sangat mengejutkan dan surprise buat saya. Tuhan tahu hati saya yang sedang merindukan sebuah perhatian. Jam 24, cucu saya laki-laki datang dari BSD. Waktu itu dia masih kuliah, dia datang ke Jakarta. Dan jam 3 pagi dia harus pulang ke BSD karena pagi itu dia ada ujian. Siapa yang menggerakkan dia? Roh Kudus. Dan dia taat. Kembali kepada kisah Bartimeus, di ayat yang ke-50, saat dia mau datang kepada Yesus, ditanggalkan jubahnya. Artinya, saat kita datang kepada Tuhan Yesus, kita harus menanggalkan jubah kita, yaitu kesombongan, tinggi hati, gampang tersinggung, dan lain-lain sebagainya. Dan kita harus memiliki kerendahan hati, bisa mengampuni orang lain. Tuhan mau kita serupa dengan Dia. Ada pertanyaan, apakah bisa? Bisa. Itu pilihan kalau kita mau. Ya, itu bisa terjadi. Kita bisa serupa dengan Allah. Kita segambar dengan Allah. Tuhan tidak memaksa kita. Tuhan memberi kebebasan kepada kita. Mari kita dengarkan Roh Kudus yang sangat lembut. Jangan keraskan hati kita saat Tuhan kita memanggil. Coba kalau Bartimeus ngambek saat itu, saat teriakannya tidak dengar, bahkan mungkin murid Yesus pun saat itu ada yang bertindak kasar saat menyuruh dia diam. Bartimeus tidak akan mendapat mukjizat kesembuhan, bisa melihat. Seringkali kita mengabaikan panggilan Tuhan melalui Roh Kudus atau melalui cara apapun. Mari kita terus mendekatkan diri intim dengan Tuhan dan jangan tawar-menawar dengan Tuhan. Dalam kisah ini, Tuhan Yesus dalam perjalanan dan singgah ke Yeriko. Artinya, ini Bartimeus menggunakan kesempatan. Nah, kalau dia tidak menggunakan kesempatan itu akan lewat dan Bartimeus tidak mendapatkan kesembuhan. Sekali lagi, Tuhan itu melihat kesungguhan hati kita, iman kita. Dengan iman, Bartimeus menunggu Sang Mesias datang dan imannya yang menyelamatkan dia. Mari saudara-saudaraku dan saya, kita tumbuhkan iman kita.
iman percaya kepada Tuhan Yesus, dan belajar mendengar suara Roh Kudus. Dalam ayat 52, Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu Bartimeus bisa melihat, dan dia mengikuti perjalanan Tuhan Yesus. Mari saudara dan saya yang telah mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus, kita menjadi murid-Nya yang setia dan meneladani apa yang diperbuat Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih untuk renungan dan firman-Mu yang telah kami terima. Tuhan, melalui firman dan renungan ini, kami bersyukur Tuhan. Engkau mengingatkan kami Tuhan, untuk kami terus bertekun dalam iman, dan kami tidak mengeraskan hati kami Tuhan. Saat Engkau datang memanggil kami, saat Roh Kudus menggerakkan hati kami. Tuhan, pimpin kami, sertai kami terus ya Tuhan, untuk kami bisa terus setia dan taat kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami semua anak-anak-Mu yang sudah menerima keselamatan dari Engkau, bisa terus meneladani apa yang Engkau lakukan Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.